Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Apa kabar semuanya? I hope you all in good conditions and wish you Happy New Year. I know that this is not Islamic New Year, but I think it's not, it's a good idea to have a New Year. In the essence of New Year is we are doing reflections of what we did in the past and what we are going to do in the futures. So to start the New Year's, our lessons, pedagogy, go to the second chapters, which take titles The Foundations of Educations. Landasan kependidikan ya, akan menjadi bahasan kita pada bab berikut ini. So we are going to discuss the definitions as usual ya. Kita akan mulai dengan penjelasan definisi dari the foundations of educations. Foundations atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai landasan, akan kita lihat dari definisi secara literal, di mana dalam kamus Merriam-Webster Online Dictionaries ditekankan bahwa ketika kita bicara tentang foundations, itu artinya berhubungan dengan basic or basis, hal mendasar, prinsip atau aksiom. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dipertegas apa yang sudah menjadi definisi dari Merriam-Webster Online Dictionary, bahwa yang dinamakan landasan itu merupakan dasar atau tumpuan, sama hanya dengan Merriam-Webster tadi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita bicara tentang foundations, dalam bahasa Indonesianya mungkin fondasi, kita bicara tentang hal dasar yang menjadi tumpuan dari sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa pendidikan atau peristiwa kependidikan, ya, the foundations of educations. Di samping definisi secara literal, kita juga dibawa pada penjelasan tentang definisi secara maknawi dari foundation atau pondasi atau dasar itu tadi. Dalam sebuah website online, bartleby.com, itu menjelaskan bahwa apabila kita bicara tentang foundations of educations, maka fondasi yang dimaksud itu terdiri dari 3 sudut pandang. Yang pertama filosofis, yang kedua sosiologis, dan yang ketiga adalah psikologis. Philosophical, sociological, and psychological foundations. Dengan demikian, kalau kita merujuk kepada www.bartleby, ada 3 fondasi kependidikan. Fondasi secara filosofis, sosiologis, dan psikologis. Namun, diungkap tentunya lebih daripada ini. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang foundations of education pada slide berikutnya. Oke, sebagai tambahan pengetahuan tentang fondasi atau landasan dari kependidikan, ada baiknya dilihat definisi dari Yatimah untuk melengkapi definisi yang ditawarkan oleh bartleby.com. Yatimah menyatakan bahwa kalau kita bicara tentang fondasi pendidikan, berarti kita bicara tentang tempat bertumpu, titik tolak
tempat berpijak awal mula sebelum kita melangkah. Tentu saja dalam hal ini melangkah dalam dunia pendidikan. Kemudian, the foundation of education, saya sekedar ingin mengingatkan bahwa ketika kita bicara tentang education, maka kita bicara tentang pendidikan yang sudah pernah dibahas pada bab sebelumnya. Semoga Anda sekalian masih mengingat apa itu pengertian education, sehingga dapat menghubungkannya dengan pembahasan pada bab ini yang bicara tentang fondasi dari kependidikan. Di slide yang ketiga ini kita akan membahas tentang 5 landasan kependidikan yang pada slide yang pertama hanya disebutkan 3 saja. Nah, pada slide ini ternyata dapat kita jelaskan bahwa ada 5 landasan kependidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis dan kultural. Yang keempat, landasan ilmiah dan teknologi. Dan yang terakhir, ada landasan historis. Nah, mari kita lihat lebih jauh tentang landasan filosofis. Berbicara tentang filosofis, maka tidak dapat dipisahkan dengan filsafat. Filsafat tentu saja yang dimaksud adalah filsafat dalam pendidikan. Nah, ada 3 aliran filsafat yang berpengaruh yang dijadikan sebagai landasan dalam pendidikan. Yang pertama adalah landasan idealisme, yang kedua realisme, dan yang ketiga adalah pragmatisme. Idealisme yang dimaksud dengan landasan idealisme adalah landasan yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah ide. Sedangkan realisme, pengetahuan adalah fakta, dan pragmatisme, pengetahuan adalah pragmatis. Jika kita renungkan masing-masing penjelasan ini, maka kita dapat lebih jauh memahami bahwa yang dimaksud dengan pengetahuan adalah ide. Ide adalah sesuatu yang terdapat di alam abstrak, tidak di alam konkret. Ide adalah sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan ini. Nah, sebab itu dinyatakan oleh aliran idealisme pengetahuan adalah ide. Sedangkan aliran realisme menyatakan pengetahuan adalah fakta. Jadi ketika kita berbicara tentang landasan pendidikan berdasarkan aliran realisme, maka landasan ini menyatakan bahwa dalam hal landasan kependidikan maka fakta itu menjadi satu hal yang menjadi satu hal utama. Sedangkan yang ketiga, pragmatisme menyatakan pragmatis, hal yang praktis, hal yang bersifat keterampilanlah yang seharusnya menjadi perhatian ketika kita bicara tentang proses pembelajaran yang menjadi pembicaraan kita dalam landasan pragmatisme. Yang kedua, yang disebut dengan landasan psikologis. Nah, kita tahu bahwa ketika bicara tentang psikologis, berarti kita bicara tentang suasana kejiwaan, kondisi kejiwaan. Kondisi kejiwaan yang dimaksud tentu saja mengarah kepada kondisi kejiwaan peserta didik atau siswa. Nah, apabila kita bicara tentang landasan kejiwaan yang menjadi landasan pendidikan, maka kita memperhatikan suasana kondisi kejiwaan siswa. Kondisi kejiwaan siswa itu meliputi kepribadian dari siswa, lingkungan yang mempengaruhi kejiwaan siswa, kemudian keturunan
dari diri siswa itu sendiri, kemudian diri siswa itu sendiri, kemudian kecerdasan dan pertumbuhan. Jadi ada 6 aspek yang menjadi perhatian dalam kita bicara landasan kependidikan dari sisi psikologis. Kemudian beranjak ke landasan berikutnya adalah sosiologis dan kultural. Perlu dipahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ketika satu manusia berhubungan dengan manusia yang lainnya, atau satu manusia berhubungan dengan sekelompok manusia lainnya, maka hasil daripada hubungan itu terciptalah budaya. Nah, budaya dapat mengambil wujud berupa ide atau pemikiran, berupa hasil daripada interaksi manusia itu, seperti bangunan atau artefak dan sebagainya. Nah, atau dalam sisi kesenian yang juga menjadi bagian daripada budaya. Tentu saja ini garis besar kalau kita bicara tentang budaya. Perlu dipahami budaya itu sebenarnya terbagi secara garis besar dua. Ada yang menyebut budaya dengan C besar, ada yang menyebut budaya dengan C kecil. Nah, selayaknya Anda mempelajari apa yang dimaksud dengan budaya dengan C besar dan budaya dengan C kecil. Nah, berikutnya kita lanjut kepada landasan ilmiah dan teknologi. Dalam kita mengelola kependidikan, maka landasan yang berikutnya menjadi acuan kita adalah ilmu dan pengetahuan, di mana hasil daripada ilmu pengetahuan itu berupa teknologi. Nah, jangan dilupakan bahwa ada ciri-ciri keilmuan yang hakiki yang perlu kita ingat. Yang pertama, ada sifat ontologisnya, ada sifat epistemologisnya, dan yang ketiga adalah sifat aksiologisnya. Lebih jauh silakan Anda kaji lagi apa yang dimaksud dengan ketiga ciri keilmuan yang hakiki ini. Selanjutnya, yang terakhir kita bicara tentang landasan historis. Dari namanya saja historis, maka kita semua sudah dapat mengambil bayangan bahwa yang dimaksud ini terkait dengan sejarah. Apa sih sejarah? Sejarah adalah informasi yang tercatat dari masa lalu. Nah, informasi yang tercatat dari masa lalu ini menjadi penting dan menjadi landasan dalam kependidikan yang disebut dengan landasan historis. Karena dari sejarah ini, dari informasi yang tercatat tentang masa lalu ini, maka ada masa kini dan akan ada masa yang mendatang. Apa yang menjadi ketentuan, apa yang ingin kita rencanakan, apa yang ingin kita lakukan di masa kini dan masa datang tidak dapat dilepaskan dari masa lalu. Nah, demikianlah pembahasan tentang landasan kependidikan yang pada slide ini ada 5. Lebih kurangnya silakan nanti dijadikan bahan kajian bagi kita bersama. Mudah-mudahan dengan Anda memahami tentang 5 landasan pendidikan ini, maka Anda memahami keberadaan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.